Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Ikrar beserta pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para orang-orang tua kami, para sahabat, saudara-saudari berhadir malam hari ini. Semoga kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus malam hari ini tentu kita sampaikan salam ta'zim, salam hormat dan salam terima kasih kepada Sahibul Bait. Saya baca di undangan beliau langsung jadi Sahibul Bait, merangkap pula jadi ketua. Bukan main-main, rupanya persatuan Bapak Ibu ini adalah setingkat Rokan Hulu. Berarti ini mencakup 16 kecamatan kabupaten kota. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kalau orang besok berbicara ikrar, maka tentulah orang mengenal ini. Kalau dia eksis sampai di hari kemudian, bukan hanya di ujung batu, tapi di kecamatan-kecamatan yang lain insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan rasa syukur kepada Allah malam hari ini, bahwa ini kalau tak salah pertemuan kedua Bapak Ibu ya, setelah kita kurang lebih sebulan yang lalu pembukaan sekaligus kembali kita untuk menjalin silaturahim dalam bingkai persatuan namanya ikrar. Ikrar itu sebenarnya kalau dibahasakan adalah menyatakan, ikrar, mengaku. Maka kalau ada Bapak Ibu membaca dalam hadis Nabi, ma ma'nahu hadis, apakah arti hadis itu? Ada di situ kalimat daripada ikrar, pengakuan. Jadi ketika kita mengaku masuk ikrar, maka tentu adalah konsekuensi yang harus, ada hak dan ada tanggung jawab kita. Maka pertemuan kedua ini berharap nanti kepada Allah, mudah-mudahan diberi kita kekuatan untuk senantiasa, terkhusus pengurus, maka istiqomahlah untuk membina kami para anggota, dan anggota juga dukunglah para pengurus kita ini. Karena saya sudah bertahun-tahun juga mengurus organisasi IKAMSU itu, memang berat. Tugas pengurus itu tak jauh beda, saya tengok surat yang saya layangkan kepada peserta, dan kemudian Bapak Ikrar juga beserta sekretaris tetap ada di bawahnya. Apa kutipannya, NB-nya, nambah berita, diharapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, kami sangat berharap kehadirannya. Memang kalau jadi pengurus begitulah, harus selalu kita merendah, dan tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai jamaah anggota, kita doakan para pengurus kita, ketua dan pengurus yang lainnya, diberikan Allah mereka kesehatan. Amin. Diberikan kekuatan supaya senantiasa mau untuk mengajak kita untuk cinta kepada persatuan ikrar kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habiballah. Ada satu solawat yang disebut dengan solawat tibbil qulub. Apalagi musim corona ini banyak kekhawatiran kita berpenyakit. Rupanya kalau orang membaca solawat ini sebanyak 1000 kali, atau tak mampu 1000 dia baca 300 kali, atau tak mampu 300 paling tidak 3 kali sehari semalam dia baca, solawat ini bisa mengobati, mengangkat penyakit zahir dan batin. Nanti Bapak Ibu buka handphonenya, ketik saja di Google solawat tibbil qulub, maka nanti akan jumpa solawat ini. Ada diijazahkan sama guru kita dulu, sering dibaca paling tidak habis sholat fardu 3 kali. Kalau kami dulu supaya mudah dihafal dan diingat, guru kita mengajarkan dulu, jangan semua dibaca kemudian begitu saja dihafal, tapi supaya memudahkan hafalan itu syairkan. Atau kalau bahasa kita, silakan Pak masuk di tengah pun tak apa-apa ya kan Pak. Bapak.
Jadi jangan sekedar dibaca kata guru kita dulu, syairkan saja. Kalau nanti disyairkan, kalau bahasa kita dinyanyi-nyanyikan dia, maka kita gampang menghafal dan mudah diingat oleh para jamaah. Maka saya sampaikan dari kemarin juga di tempat lain, maka kalau Bapak Ibu nanti berkenan solawat ini, saya juga ingin memberi amalan ini kepada Bapak Ibu. Dan saya sampai hari ini alhamdulillah termasuk istiqomah mengamalkan ini, dan mudah-mudahan senantiasa diberi Allah kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mudahnya solawatnya Bapak Ibu ya. Ada ibu-ibu di belakang kan Pak? Ada ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Itulah Bapak Ibu salawatnya. Coba Bapak ikuti dalam hati dulu ya. Paling tidak nanti ini bisa kita download, kita ambil print, tempel di kamar masing-masing. Makin sering dibaca, insya Allah makin hafal. 1, 2, 3 ikuti Pak, yang sudah bisa, yang belum bisa ikuti dalam hati. Moga-moga ini barokah pertemuan kita dan salah satu upaya secara mengamalkan syariat untuk menolak penyakit dalam diri kita ini, termasuk corona ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Bapak Ibu sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu Bapak Ibu nanti yang belum dapat, minta tolong sama anak-anak kita yang tahu dia Android, download saja, ketik nanti solawat tibbil qulub. Arti tibbil qulub itu, tib artinya tibbun adalah obat, bisa diartikan dengan tibbun itu tabibun, dokter, mengobati segala bentuk, qulub hati. Jadi bisa dia menjadi pengobat zahir batin. Sering-sering Bapak Ibu baca itu tadi ya, solawat tibbil qulub, mudah diingat. Kalau tidak mau dinyanyikan dia, tak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi banyak orang kadang-kadang tak tahu dia perbedaan salam dengan salim. Kalau di awal dibaca Allahumma sholli, maka ujungnya pasti salim. Kalau di awalnya sholla, ujungnya pasti salam. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu bedanya.
Jadi kalau sol di pangkal, salim ujung. Kalau solla awal, salam ujungnya. Bapak Ibu, yang ingin Ustaz sampaikan malam hari ini adalah ini pertemuan kedua, ingin berbagi sedikit ilmu tentang ayat yang dibaca anak kita tadi, surah Al-Muluk. Orang yang membaca surah ini istiqomah Bapak Ibu, apalagi sehabis solat fardu, maka itulah salah satu yang bisa menyelamatkan siksa kubur. Surah apa namanya? Surah Al-Muluk. Yang mau kita kaji ini di waktu yang singkat ini adalah ayat keduanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Silakan Pak masuk langsung. Anak kita tadi berapa umurnya sekarang? 13 tahun, berarti kelas 6 SD lah. SMP. Udah SMP Pak? Pesantren lagi. Saran Ustaz, sebelum terbiasa nanti di pondok belajar lagi tajwid ya. Makhrajmu bagus, tapi tajwidnya kalau dalam bahasa ilmu tajwid kena panjang pendeknya. Ustaz tak bisa menutup-nutupi. Kalau baik Ustaz bilang baik, kalau tak baik Ustaz bilang belajar lagi ya. Panjang pendeknya banyak kena tadi. Ayat 1 sampai 10 masih aman, 11 sampai selanjutnya banyak huruf yang diperkosa. Tahu diperkosa? Tadi kasih haknya, ada yang panjang jadi pendek, ada yang pendek jadi panjang. Marah huruf itu sama kita. Beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Pak, kalau bahasa Mandailing, bahasa Jawa, berubah panjang pendek, sedikit berubah arti. Kalau kami orang Mandailing, bilangkan sumur itu kalau beda panjang pendek, pasti artinya beda. Pokoknya ini kita sebut, kalau kami bahasa Mandailing, rumah itu bagas. Kalau nanti panjang pendeknya beda, bagas, itu bukan rumah lagi, dalam. Begitu. Sama juga dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran beda panjang pendek, berubah arti. Kalau berubah arti, maka nanti Al-Quran bukan jadi rahmat, tapi jadi laknat. Maka banyak orang baca Quran itu marah Quran itu sama dia. Apa sebab? Tak memberikan hak daripada Al-Quran. Berjuanglah, pelajari terus ilmu tajwid, maka dia kalau dinilai belajar terus salah, maka kita dapat pahala 2. Tapi kalau kita bertahan dengan kemampuan itu tak mau belajar, maka kita dapat laknat. Bapak, orang tua saya semua, ibu saya juga, hari ini mengaji terbantah-bantah. Jangan malu untuk belajar. Salah yang kita baca tapi terus belajar, kita dapat pahala 2. Susah melafalkan dan pahala mengulang-ulang bacaan huruf. Tapi kalau sudah lancar baca, hanya dapat pahala 1. Maka kemudian teruslah belajar. Allazi khalaqal mauta. Allah itu yang menciptakan. Khalaqal mauta, menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Kenapa harus ada hidup mati, mati hidup? Awalnya kita tak ada, lahir ke dunia, ditiupkan ruh dalam kandungan ibu, ada. Besok ada enggak kita lagi? Maka kembali tak ada. Kematian ditimbun ke tanah lagi, balik tak ada di dunia ini lagi. Tapi besok bangkit lagi, namanya yaum yub'atsun, hari perbangkitan. Bangkit kita balik, ada lagi. Habis itu kemana? Digiring ke mahsyar, baru kemudian menuju mizan, timbang amal. Habis itu baru ada yang menuju siratal mustaqim, titian. Kalau dia tak lewat titian, jatuh ke jurang neraka. Kalau dia lewat titian, masuk ke dalam surga. Maka yang kita harap hari ini, sebenarnya apa sebenarnya tujuan Allah menjadikan hidup dan mati ini? Dijawab Al-Quran itu, ayyukum ahsanu amala. Tak lain tak bukan, tujuan kalian dihidupkan dan dimatikan, siapa yang terbaik di antara kita ini amal perbuatannya. Siapa yang terbaik kelakuannya.
Siapa yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Maka kalau dilihat konteks Al-Qur'annya, Pak, yang paling mudah Bapak ingat ayat adalah surah Al-Asr. Digandengkannya lagi itu mengenai orang-orang yang berbuat baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Semua orang merugi, tapi ada yang dipilih-pilih Allah takkan merugi. Siapa dia? Di antaranya amanu, orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Coba kaitkan surah Al-Asr dengan surah Al-Mulk, rupanya sama penerjemahnya, bahwa amal soleh itulah ayyukum ahsanu amalan. Soleh dengan ahsan sama-sama arti baik. Tapi kalau dikaji mendalam, bahwa makna soleh itu, Pak, itulah yang mau kita dudukkan malam ini. Jangan supaya kita bubar lagi dari pengajian perkumpulan ikrar ini. Maka harus siap-siap, tersinggung-singgung sedikit wajar, karena namanya juga belajar. Ya Pak ya. Makna soleh itu kan ini salah satu tujuan kita dihidupkan, dimatikan Allah besok, selain daripada beriman. Target iman tadi sudah jelas, pasti ibadah. Makna soleh itu harus cocok, harus sesuai, harus sukses, harus baik. Minimal makna soleh itu, Pak, tak boleh kita ini sukses di satu hal, tapi di sisi lain kita tak baik. Oh, ini panjang pembahasannya, secara mudah dicerna, Pak. Dengarkan saja begini ya, supaya Bapak paham makna soleh itu. Tapi berjanji kita hanya mengukur diri kita, tak ada niat mengukur diri orang lain. Saya syairkan ini mengukur diri saya. Ustaz itu soleh enggak? Belum tentu. Kalau di satu sisi banyak kekurangan yang saya terus lakukan, padahal itu dosa. Mana buktinya? Begini, Pak. Ada dua si hamba Allah sering ziarah ke Baitullah, sudah haji sudah umrah, dipuji masyarakatnya, laksana pemuka agama. Tiba-tiba mereka mati, ditimbanglah amal ibadahnya, tidak langsung masuk ke surga. Apalah Bapak Ibu sebabnya? Pelitnya, na'udzubillah. Itulah makna soleh itu, Pak. Jadi rajin pun sholat, rajin puasa, sudah haji, sudah umroh. Kalau bayar uang iuran, Pak, hitung-hitungan, bukan kita besok, tengoklah. Ini berapa per bulan iuran kita? Ini kan demi kebaikan kita nih. Kalau lancar iuran pun dibayar, maka kemudian nanti pengurus akan bisa berpikir, bagaimana kunjungan sosial? Ada anak saudara kita yang sakit, berapa hari baru kita tengok? Ada saudara kita meninggal dunia, berapa anggaran kita buat? Biar supaya pengurus bisa buat program, maka kita sebagai anggota, makna kalimat soleh itu, Pak, jangan pelit. Ini banyak ditemukan kadang-kadang, Pak, rajin sholat, tapi kalau cerita masalah duit, sensitif nih, Pak. Rupanya itu tak ada besok di surga itu, Pak, orang seperti itu. Jangankan kita, Ustaz pun kalau Bapak Ibu tengok, apalagi besok hari Jumat, tengoklah. Kita bukan menilai orang, tapi boleh membanding-bandingkan, kan begitu, Pak? Bukan berarti ini tolak ukur, enggak. Kadang-kadang Ustaz itu lupa dia. Apa maksudnya? Lewat besok kotak infak hari Jumat, khotib itu belum naik. Ini Ustaz nih, ini dimuliakan orang nih, ceramah kemana-mana nih, sholat 5 waktunya berjamaah ini, puasa Senin Kamisnya iya juga nih. Tapi ketika lewat kotak infak Jumat itu di depan dia, lewat begitu saja, entah apa yang membuat masalah itu, intinya tak dia isi. Orang pelit macam itu rupanya tak ada besok dalam surga, Bapak Ibu. Artinya apa? Tak berbicara kita terlalu jauh. Kalau ingin lanjut organisasi ikrar ini, demi Allah jangan susah-susah bayar iuran.
Demi kebaikan dah? Iya. Kalau demi kebaikan Pak, jangan hitung-hitungan demi Allah. Banyak kita ni terbalik-balik dunia ni sekarang Bapak Ibu. Kalau untuk masalah yang tak penting, masalah maksiat, itu tak fikir-fikir panjang. 1 juta, 2 juta, mau dia menyumbangkan hartanya. Tapi kalau untuk demi kebaikan bersama, selalu curiga, dan bahkan sampai bertahun-tahun tak mau dia bayar. Ini masalahnya Pak. Saya sampaikan di awal ini pertemuan kedua, kalau Bapak Ibu mau lanjut persatuan ikrar ini, yang pertama tak bisa dipungkiri harus rajin kita bayar iuran kalau ada Pak Ketua iurannya. Tak ada. Tetapkan Pak. Kalau bisa, kalau menengok orang-orang kita ni, orang sukses semua ni, yang menengah ke atas 100.000 sebulan. Gitu Pak. Yang menengah ke bawah 50 ringgit. Yang baru masuk, baik puan pemanya 20.000. Terserah pengurus bagaimana supaya baik dan supaya anggota ni semua sejahtera, nampak program Pak. Kalau nanti hanya sekali sebulan kita bertemu, hanya kegiatannya berceramah, kemudian makan berdiskusi kita pulang, maka apa kata jamaah besok? Itu saja pekerjaan, itu kegiatannya, tak ada perkembangan. Bagaimana supaya berkembang? Maka kemudian barulah buat inovasi baru, disokong dengan dana. Kalau dibaca-baca Pak, surah Al-Zalzalah itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebiji sawi, kalau dalam tafsir saya baca yang lain, sebesar anak semut, bukan sebiji sawi lagi, sebesar anak semut. Semut kecil, anaknya lagi. Mana lebih kecil dari sawi Pak Ustaz? Banyak orang tak kenal sawi, padahal tiap hari dia di pasar beli sawi, makan sawi kan. Buah sawi itu kecil. Sekecil itu pun kau buat hartamu itu ke tempat yang baik, akan kau temui besok balasannya. Sekecil ini pun kau buat ke tempat yang tak baik, akan kau jumpai juga besok dosanya. Apa maknanya Pak? Orang hari ini tak berpikir panjang, kadang 1 juta dia sumbangkan ke hal-hal yang jelas-jelas itu maksiat. Menurut dia itu sudah menjadi tidak ada masalah lagi, itu biasa itu kan dukungan kita itu. Kalau seandainya ada orang turnamen sepak bola, kemudian datang proposal, jangan tersinggung yang candu main bola. Kita hanya contohkan saja nih. Orang main bola tak sholat asar, ada duit bapak menyumbang untuk hadiah 1 juta. Kira-kira orang yang tak sholat asar gara-gara dukungan duit 1 juta tadi, besok di hari kiamat diminta pertanggungjawabannya duit 1 juta tadi? Demi Allah diminta Pak. Mana ayatnya Ustaz? Itu tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji sawi yang baik dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji sawi pun yang jelek akan dibalas. Maka Pak, kalau Bapak mau sepakat kita, asal yang baik-baik Pak, demi Allah jangan hitung-hitungan. Saya ulang sekali lagi, asal yang baik-baik Pak, jangan hitung-hitungan terkait masalah infak sedekah. Kalau Bapak tengok nanti ikrar ini baik, pertemuan ini bagus, yang kita bicarakan juga baik-baik, mempersatukan hati kita jauh dari kampung halaman, kemudian kita berkumpul, ini adalah suruhan daripada agama. Man ahabba, siapa yang suka, ayyubsatulahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, wa yubsa'alahu fi asari, dipanjangkan, diberkahi umurnya, fal yasil rahimah, bersilaturahim kalian kata Nabi. Sering-sering kalian kumpul-kumpul, saling berbagi cerita, bacakan Quran, undang ustaz ceramah, kaji agama. Allah ridho melihat kita Pak. Jadi bukan hanya sekedar berkumpul-kumpul biasa, banyak juga orang berkumpul berbicara tentang maksiat. Itu yang pertama ya Pak. Tak ada rupanya kalimat soleh itu kesempurnaan didapat kalaupun rajin sholat, tapi kalau bakhil, pelit, kikir ada dalam diri kita. Perangi sifat kikir, bakhil, pelit, keluarkan dari dalam diri kita. Dalam Al-Quran Allah singgung itu Pak. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat terpelihara dari penyakit suh,
Ma makna suh? Apa arti suh itu? Lebih parah daripada penyakit bakhil, kikir, pelit. Kalau siapa yang terpelihara dari penyakit suh, itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Bagaimana cara membedakan penyakit bakhil, kikir dengan pelit dengan banding suh yang diberikan dalam Al-Quran, Pak Ustaz? Contohnya mudah, Pak. Kalau Bapak besok pergi ke Pekanbaru naik mobil bertiga, kemudian singgah makan siang di Bangkinang, menandai orang yang pelit, bakhil, kikir ketika makan nanti siang, maka ketika hendak membayar, dia panggil yang tukang restoran ataupun rumah makan tadi. Mbak, ya, ini makan kami ini berapa ini? Ketika dihitung 150.000, Pak. Semuanya Pak, endok, sendiri saja. Dibayarnya punya dia, padahal satu rombongan berangkat ke Pekanbaru. Itu baru penyakit suh, masih bisa diobati itu Pak, insya Allah. Kalau penyakit, mohon maaf, itu penyakit bakhil namanya. Kalau penyakit suh di atas itu 100% memang kikirnya, itulah yang berbahaya. Mana bedanya suh dengan bakhil, kikir, Pak Ustaz? Kalau bakhil, dia hanya membayar punya dia, tak mau dia menetes sedikit pun pencarian duit dia kepada saudara-saudaranya. Kalau penyakit suh, asal nanti sudah selesai makan siang di Bangkinang, maka kemudian dipanggilnya juga, Mbak, ini berapa nih? Begitu dekat, hitung dulu ya. Begitu sedang dihitung, pergi dia ke kamar mandi, izin dia ke toilet. Oh, itulah ulama kalau bahasa kami Medannya itu. Pergi dia ke toilet, ketika dia sudah berpikir, mungkin dah dibayar orang tu, keluar dia, datang dia balik, bahasa pasinya minta ampun. Berapa tadi uang makan kita ni? Sudah kami bayar. Dalam hati dia, alhamdulillah. Tapi kalau dia ngomong, kenapa kalian bayar? Aku tadi yang bayar tu. Alah, kaji lama itu penyakit suh itu, Pak. Sebahagian tak ke toilet dia, apa dia buat? Asal sudah tiba pembayaran, dia ambilnya handphone, Pak. Pura-pura dia nelpon. Tak ada yang diteleponnya sebenarnya. Apa ini? Penyakit suh. Orang yang punya penyakit itu, kata Allah, maka dia nanti orang-orang yang merugi. Kalau selamat dari suh, orang beruntung. Bapak Ibu, saya di awal tadi menyampaikan, jangan ini mengukur diri orang kaji kita malam ini, tapi mengukur diri kita. Dari segi mana kekurangan saya? Kira-kira begitu. Saya sudah sholat, iya. Saya sudah infak, iya. Tapi rasanya berat betul kalau berbicara tentang masalah yang lain. Berarti belum kalimat ayyukum ahsanu amalan. Satu, Pak. Yang kedua, ada pula orang Bapak Ibu di dunia ini, kalau masalah infak sedekah rajin, bayar iuran rajin. Kalau masalah duit cerita itu tak hitung-hitungan. Tapi apa pula kurangnya Bapak Ibu dalam kalimat soleh itu? Maka kekurangannya hanya 2 kali solat dalam setahun. Itu pun parah orang ini, Pak. Solatnya hanya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Bagaimana orang kuliah di Pasir Pangarayan, semester genap, semester ganjil, dia pun begitulah solatnya. Orang model kayak gini, Pak, takkan bertahan dia bisa berkumpul dengan orang baik demi Allah. Kenapa, Pak? Ada iman diikat dengan ukhuwah, namanya persaudaraan. Kalau kita berbicara tentang masalah dunia, pupuk sawit, pupuk nanti yang lain, kemudian bicara tentang pohon pisang, maka 2-3 jam capek bicara selesai. Tapi kalau bicara tentang agama, 6 jam, 10 jam, bertahun-tahun tak selesai-selesai, Pak. 7 tahun saya mengaji agama di pesantren, sampai hari ini, Pak, tak pernah saya temukan titik daripada penghabisan cerita agama ini. Padahal sebenarnya simpelnya 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 ihsan. Itunya diputar-putar bolak-balik dikaji terus. Tapi tak siap-siap. Maka kalau kita berbicara tentang masalah dunia, berkumpul kita tentang masalah yang berbicara tentang dunia, atau kita buat perkumpulan ini untuk memikirkan dunia, maka siap-siap, Pak. 2-3 bulan besok tengok bubar persatuan kita. Tapi apa yang diisi? Bicarakan tentang kebesaran Allah, bicarakan tentang ayat-ayat Allah, berbicara tentang ukhuwah, berbicara juga tentang masalah kemaslahatan umat. Apa maknanya?
Kalau ada di antara kita ini Pak, yang tadinya sholat bagus, pelitnya minta ampun, berubahlah jadi dermawan. Kalau ada di antara kita ini dermawannya minta ampun, tapi tak sholat-sholat, taubatlah, perbaiki sholat. Maka siapa yang bisa mengingatkan itu, dibuat penguruslah, dihadirkan ustaz, bertausiah. Dalam rangka apa ini? Saling watawasau bil haq, memberikan nasihat kebaikan. Kalau ustaz salah, nasihati. Bapak hari ini mungkin hilaf salah, dinasihati. Itulah agama ini. Kata Nabi dalam hadisnya, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kita ukurlah malam ini. Ya Allah, aku sholat sudah, tapi nampaknya sifat bakhil ini yang belum bisa kukurangi dalam diri ini. Berperanglah Pak, memerangi sifat kebakhilan tadi Pak. Saya banyak menjumpai kawan-kawan, dia kalau sama kawan di kedai kopi itu uang 200.000 tuh Pak, taknya terlalu besar harganya bagi dia. Ditraktirnya semua kawan-kawan. Tapi kalau sama anak bininya di rumah, perhitungannya Pak, seperak, 1.000 perak, 2.000 pun dihitungnya. Ini bahaya ini Pak. Banyak orang ketika sama orang lain lembutnya minta ampun, baiknya minta ampun, sopannya minta ampun, menghormati orang pandai kali. Tapi ketika berbicara kepada bini, la ilaha illallah. Ini rupanya Pak, makna dari kalimat soleh itu. Kita harus berjuang ini. Kira-kira siapa yang terbaik dari kita ini bisa menampilkan terbaik dalam arti solat baik. Kalau bisa infak sedekah pun baik, dermawan pada Pak. Kalau berbicara tentang masalah infak sedekah sukses tadi baik, maka koreksi pula solat. Bagaimana solat saya selama ini? Masih bolong-bolong atau tidak? Atau kita yang laki-laki ini solatnya di masjid atau di rumah? Bagaimana kira-kira kita ukur-ukur diri kita Bapak Ibu malam hari ini? Ada dua. Yang ketiga, ada pula orang Bapak Ibu dari kalimat soleh itu, kalau masalah infak sedekah dia sukses, dia jadi orang dermawan. Kalau masalah sholat juga dia aktif 5 waktu ke masjid berjamaah. Apa pula kurangnya Bapak Ibu? Mulutnya pula lah yang kurang bagus. Itu masalahnya. Asal sedikit pengurus silap salah, berbicara dia di belakang, bubarlah kita besok. Asal sedikit pengurus itu kurang transparan masalah duit bendahara besok, ngomonglah dia. Susahnya jadi bendahara, jadi pengurus apapun dalam kehidupan ini Pak, itu dilema beban yang paling berat adalah tak boleh bendahara itu ganti handphone baru. Jangan Bang, jangan sampai bendahara itu ganti Honda baru. Jangan sampai bendahara itu menambah rumah ataupun membangun rumah di belakang, biarpun hanya 2-3 meter ke belakang buat dapur. Apa kata pengurus yang lain? Apa kata jamaah yang lain? Tengoklah, capek-capek mengumpulkan duit itu, rumahnya dibangunkannya ke rumah dia. Capek-capek mengumpulkan duit itu, dibelikannya handphonenya. Aku kalau model kayak gitu, aku bendahara besok. Padahal jauh-jauh kita sebelum bendahara, kita sudah adanya penghasilan pribadi. Tapi gara-gara mengurus umat Pak, demi Allah harus siap-siap menebalkan telinga, karena pasti ada 2-3 orang yang dihasut oleh setan yang akan meruntuhkan persatuan ikrar kita ini. Jadi kalau ada di antara kita ini Pak yang suka meniup-niup, kalau bahasa kami Medannya, sikitnya ini sebenarnya bara apinya, tapi ditiup-tiup biar makin besar. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kau tutup aib saudaramu, maka Allah akan menutup aibmu. Kau buka aib kekurangan cacat saudaramu, Allah akan pertontonkan, bukakan selebar-lebarnya aibmu besok, terutama di akhirat. Jadi hari ini Pak, berlomba-lomba kalau bisa. Ketua punya kekurangan, nampak kekuranganku, tak usah cerita bicarakan ke orang lain Pak. Itu adalah ketua kita. Apa yang dimaksud menutupi aib bukan berarti mendiamkannya, tapi memberi nasihat, membimbingnya. Kan banyak orang tua kita sini. Kalau ingin Bapak lanjut ikrar ini bertahun-tahun, kita wariskan besok sama anak kita yang 13 tahun nih. Berbicara mereka besok 30 tahun lagi, berbicara mereka ikrar rokan dulu. Siapa pembuka, penggagas dan pengurus dulu,
itu termasuk ayah saya dulu, termasuk akok saya dulu. Bangga kita. Apa maknanya? Ayyukum ahsanu amala. Ada kebaikan yang kau tinggalkan di dunia ini, bekas dari kebaikan itu. Mengalir tak pahalanya? Mengalir. Kalau sampai 30 tahun yang akan datang, ustaz ini sudah meninggal, kita yang tua-tua ini sudah meninggal, rupanya anak yang 13 tahun tadi diundangnya juga ustaz, ceramah juga, baca Quran juga. Mengalir tak pahala sama kita yang berpikir ikrar ni Pak? Demi Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji sawi kau berjuang untuk kebaikan itu, nampak kau besok hasilnya. Apa yang ketiga Pak? Jaga mulut. Ini kadang-kadang kita ni Pak, selalu bagaimanapun dunia ini isinya memang itu. Lebih hebat memang, lebih pandai, lebih pintar supporter daripada pemain. Itu di mana-mana Pak. Kita harus sadari karena ini pertemuan kedua. Ya Allah, satukan hati kami. Jangan masukkan dalam golongan kami orang-orang yang tak bisa menjaga lisannya, yang sehingga ketika ada nasihat waqad yurjah lijahu bisayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalaulah lidah melukai hati, hendak ke mana obat dicari? Tapi kalau pisau melukai tubuh, banyak obat bisa berangsur kita buat. Apa maknanya? Jaga lisan, jaga mulut, bahasa bijaknya. Semua yang kita pikirkan tak usah kita ucapkan, tapi mestinya apa yang kita ucapkan terlebih dahulu kita pikirkan. Dalam maknanya itu Pak. Apa maknanya? Usahakan secara sederhana, tak ada yang tak ada aib cacat di antara kita ini Pak. Mau pengurus, sekretaris, bendahara ada cacatnya, mau pengawas dewan pembina ada cacatnya, jamaah daripada kita semua ini ada cacatnya, ustadz ada cacatnya. Mana yang membuat bersatu? Ketika kita mampu menutup cacat aib itu, menjadikan sebuah salah satu tolak ukur. Disinilah berarti letak ukhuwah persaudaraan. Kalau kurang nampak, berarti kita tambah. Kalau nampak berlebih, kita kurangi sedikit dosisnya. Apa maknanya? Supaya persatuan ini lanjut Pak. Yang ketiga amal kita adalah jaga lisan, jaga mulut. Jangan semua asal sikit pun ada bahasa-bahasa miring langsung utarakan, sampaikan. Jadi kalau secara pribadi, seandainya dalam perkumpulan itu hadir kita, itu membuat suasana menjadi baik, itu letaknya tolak ukur salah satu keberkahan hidup Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, kalau hadir kita di satu perkumpulan, kita membuat suasana yang baik, bermanfaat kita kepada orang, itu salah satu tolak ukur, berarti dapat hidup berkah. Tapi kalau hadir kita di tempat itu orang resah, gelisah, ataupun banyak kadang kita hadir orang sudah garuk kepala, hadir pula lagi dia, gawat ini, hancur kita. Kalian tengok dulu, hadir nggak? Kalau hadir dia tahu saya dimulai musyawarah nih. Kalau hadir dia nanti di meja segala macam. Pak, kita hari ini tak menuduh siapa. Hari ini kita ingin berubah. Kalau itu diri saya, maka hari ini akan saya berubah dari sifat itu. Jangan sampai kita datang seolah-olah membuat gaduh masalah, karena di dunia ini pun memang letaknya masalah. Tapi tak semua masalah itu harus diselesaikan dengan keras kepala. Kadang-kadang itu yang membuat persatuan jadi pecah, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak, yang harus kita jaga ini dalam rangka berbicara tentang ayyukum ahsanu amala dan amilus sholihat. Kalau ada orang yang bagus solatnya, sudah haji, sudah umrah, kemudian bagus infak sedekahnya, kemudian bagus pula masalah mulutnya, tak mau dia gunjing orang lain. Tapi ada satu lagi yang tak baik. Apa itu? Niatnya, hatinya musuh. Ini bermasalah. Maka kalau tak sama yang dizahirkan, ditonjolkan dengan yang di dalam, apa namanya Pak? Orang bermuka dua. Itu orang yang bermuka dua ini disebutkan dalam hadis Nabi, itulah orang munafik tu Pak. Di depan kita baik dia, rupanya di belakang kita menikam dia. Di depan kita lembut tutur bahasa, pandai merangkai bahasa, tapi di belakang kita rupanya itu musuh bebuyutan yang luar biasa. Pak, kita yang mendengar tausiah ini, ibu yang mendengar tausiah ini, demi Allah, kalau ingin kita bertahan lama persatuan ini, maka hindari isi hati ada namanya buruk sangka.
keluarkan buruk sangka itu Pak. Apapun kebijakan yang dibuat pengurus, usahakan setelah berdiskusi, keputusan itu hadapi dengan lapang dada, biarpun tak sama selera. Tidak mungkin Pak, 2 orang kita, 2 cara pikir itu. 10 orang kita, 10 orang pendapatnya. Sedangkan yang adik-beradik kandung kembar sekalipun, takkan pernah dia sama, pasti ada bedanya. Apalagi kita yang dilahirkan dari beberapa rahim daripada orang tua, tak mungkinlah sama sifatnya. Jadi pandai-pandai memahami Pak. Penutup dari tausiah ini Pak, saya ingin ingatkan kita kembali, ada syair yang disampaikan oleh Imam Sofubi, penyair Arab terkenal Pak. Apa kata dia? Jika diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi runduk ke bawah. Itulah Pak yang kita amalkan ya. Tambah pintar kita, makin mau mencari orang-orang. Jangan bodoh-bodohin orang, jangan tokoh-tokohin orang. Makin banyak harta, makin banyak orang terbantu sama kita. Makin ada kemampuan dibuat Allah, jangan hitung-hitungan Pak. Makin banyak orang terselamatkan dari kepandaian kepintaran kita itu Pak. Apa nama ilmunya kata suku Bei? Ilmu padi. Tambah berisi, tambah tawadu dia Pak. Tambah pintar dia, mestinya tambah nampak akhlaknya mulia. Mau dia apapun dalam bentuk kebaikan. Jika diri ingin dikenang, jauhi sifat mengaku pandai, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000 sekampung. Itu tak baik Pak. Kadang-kadang kita begitu, berbuat tak ada, cakap banyak. Ayam itu hanya telurnya 1, kotek-koteknya sekandang sekampung tuh, kotek. Tak baik itu Pak. Jadi mestinya tak banyak sumbangan, tak usah banyak bercerita, tak bisa banyak berbuat, tak usah banyak komentar, tak bisa banyak berbuat, membantu paling tidak mendoakan Pak. Artinya sifat ayam tak baik, sedikit berbuat, cakap banyak. Itu pandangan semua ke ustaz lah, itu ustaz lah banyak cakap tak ada berbuat. Ini sama-sama kita ini Pak, nih memang risiko pencerahan itu banyak cakapnya kan begitu, tapi bukan berarti tak diamalkan. Salah satu yang dibuat Allah peraturan di Al-Quran itu, kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kali marah Allah, murka Allah melihat orang yang pandai hanya bercakap saja kata Allah, tapi padahal tak diamalkannya sama sekali. Bapak Ibu, khawatir kita. Yang terakhir apa kata suku B? Jauhi sifat mengaku pandai, angku dan sombong menepuk dada. Ingat betua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Itu bagus Pak. Banyak dia berbuat di organisasi Ikrar di besok, tapi tak pernah dia mengatakan itu gara-gara saya. Ketika Bapak nanti pergi ke pantai air manis, kalau bisa ke pantai Sibolga, duduklah sejenak ketika menjelang zuhur di pinggir pantai. Ketika Bapak duduk santai sejenak berfikir, bergerak-gerak pasir itu Bapak. Ketika bergerak-gerak pasir keluar anak penyu, jumlahnya berapa? Tak terhitung. Sekaligus keluar entah berapa ratus dia, kemudian lari mereka ke sungai, ke air laut itu tadi. Apa maknanya? Kapankah penyu itu bertelur? Kok beda dia dengan ayam tadi? Ayam hanya 1 telurnya, kotek-koteknya lama sekampung, padahal penyu tak pernah kotek-kotek ratusan telurnya. Filosofi hidupnya Bapak Ibu, berusaha dalam hidup ini, berikhtiar dalam hidup ini, banyak-banyakkan mengikhlaskan niat, berkorban untuk umat. Banyak kita berbuat tak ingin dapat pujian.
bersihkan niat kita. Apa yang bisa dilakukan Pak? Karena temanya tadi adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik di antara kita ini Pak? Itulah yang menjadi kajian kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Tentu dalam penyampaian pasti ada kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Maaf izin kepada Bapak Ibu, bil khusus kepada sahibul bait. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatian, dan sebelum saya tutup Pak, nanti saya izin duluan ini. Saya sudah sampaikan ke ketua, saya memang ada jadwal malam ini sebenarnya tadi jam 9, tapi sekarang sudah setengah 10 kurang 2 menit, jadi habis. Nanti kalau ada doa, saya mohon izin maaf Pak, saya izin duluan ya Pak. Ada acara di Syuhada yang nanti kita sangat perlu hadir di sana, perkumpulan ustaz-ustaz kita. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Yuni S. Rangkuti. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Allah limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan kepada beliau beserta keluarga hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kita masuk ke acara berikutnya, doa yang kita mintakan kepada ayah kita, mamak kita, Datuk Bakri. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Langsung aja Ustaz untuk membacakan doa. Orang tua lagi Abdul Pak. Yang muda-muda ni banyak dosanya ni. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana ya Allah ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina rabbirhamhum kama rabbawna shighara wa li asatina wa li masyayikhna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al-ghulam wal-waba wal-fahsya'i wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifata wal-shada'id wal-mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina 'ammatan tammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mata was-sihhata was-salamah wal barakah khususan 'alaina wa li ahli hadhihi al-jama'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Gitu ya Pak, saya apa-apa ini. Kalau sampai niatnya kan menolak gaji kita boleh, tapi kalau kali ini bukan menolak namanya ya Pak. Nanti mudarat yang sana. Bayang besok bisa. Pak, saya mohon izin semuanya, bukan apa-apa. Assalamualaikum. Allah